dalam era modern ini, kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari produk yang kita beli, karir yang kita jalani, hingga cara kita menghabiskan waktu luang. Sementara, kebebasan untuk memilih dianggap sebagai pilar utama dari kebebasan individu dan kemajuan ekonomi. Fenomena yang dikenal sebagai paradox of choice atau paradoks pilihan menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan sebenarnya dapat membuat kita merasa lebih tertekan dan tidak puas. Apa itu paradox of choice? Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog bernama Barry Schwartz dalam bukunya yang berjudul The Paradox of Choice: Why More is Less tahun 2004. Schwartz berpendapat bahwa meskipun memiliki pilihan adalah hal yang baik, terlalu banyak pilihan dapat mengarah pada kecemasan, keputusan yang lebih buruk, dan bahkan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam bukunya, dia mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi pada paradoks ini. Yang pertama adalah kelumpuhan dalam pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan, kita sering merasa kewalahan dan tidak mampu membuat keputusan. Fenomena ini disebut sebagai analysis paralysis atau kelumpuhan analisis. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Linger dan Lepper tahun 2000 yang berjudul When Choice is Demotivating, temukan bahwa konsumen lebih mungkin untuk melakukan pembelian ketika mereka hanya ditawarkan 6 pilihan dibandingkan dengan ketika mereka ditawarkan 24 pilihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan dapat menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan. Kelumpuhan ini terjadi karena otak kita hanya dapat memproses sejumlah informasi yang cukup banyak pada satu waktu. Apalagi jika otak kita hanya diberikan waktu yang cukup singkat untuk mengambil keputusan. Ketika jumlah informasi yang harus diproses melebihi kapasitas otak, kita menjadi bingung dan tidak mampu membuat keputusan. Seperti komputer yang memiliki kapasitas tertentu, otak kita juga memiliki keterbatasan yang jika dipaksa melakukan sesuatu yang melebihi kapasitasnya, otak akan kewalahan. Seperti komputer yang menjadi lag atau lemot ketika itu dipaksa melakukan task atau suatu aplikasi yang melebihi kapasitas memori dari komputer tersebut. Dalam situasi seperti ini, kita mungkin akan menunda keputusan atau bahkan menghindari membuat keputusan sama sekali. Akibatnya, kita tidak mengambil tindakan yang seharusnya mungkin dapat memberikan manfaat bagi kita. Selain itu, kelumpuhan dalam pengambilan keputusan juga dapat menyebabkan rasa frustasi dan kelelahan mental. Proses memilih di antara banyak opsi membutuhkan banyak energi dan waktu. Hal ini dikenal sebagai decision fatigue atau kelelahan pengambilan keputusan yang dapat menurunkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik seiring berjalannya waktu. Misalnya, seseorang konsumen yang telah menghabiskan banyak waktu untuk memilih produk di toko mungkin akan merasa lelah dan membuat keputusan impulsif atau asal-asalan di akhir sesi belanja. Lebih lanjut, kelumpuhan analisis juga dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari di luar konteks konsumen. Contohnya, dalam dunia kerja, seorang manajer yang dihadapkan dengan terlalu banyak opsi strategi bisnis mungkin akan kesulitan membuat keputusan yang tepat. Hal ini bisa menghambat kemajuan perusahaan dan menurunkan produktivitas tim. Begitu pula dalam kehidupan pribadi. Kita mungkin akan mengalami kesulitan jika kita dihadapkan kepada berbagai macam rencana liburan, aktivitas akhir pekan, atau bahkan makanan yang akan dimasak, yang semuanya dapat menyebabkan penundaan dan ketidakpastian. Untuk mengatasi kelumpuhan dalam pengambilan keputusan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, membatasi jumlah pilihan yang tersedia. Misalnya, saat berbelanja, kita dapat membuat daftar produk yang benar-benar kita butuhkan dan membatasi pencarian hanya pada produk tersebut. Kedua, menetapkan kriteria yang jelas untuk keputusan kita. Dengan mengetahui apa yang paling penting bagi kita dapat dengan cepat menyaring opsi yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Ketiga, mempercayai intuisi. Dalam beberapa kasus, keputusan yang didasarkan pada intuisi atau insting atau perasaan kita mungkin lebih baik daripada keputusan yang didasarkan pada analisis yang panjang dan melelahkan.
Bahkan ketika kita berhasil membuat keputusan, terlalu banyak pilihan dapat membuat kita merasa kurang puas dengan keputusan kita. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ekspektasi dan potensi penyesalan. Ketika ada begitu banyak pilihan, kita cenderung membayangkan bahwa ada opsi lain yang lebih baik yang mungkin kita lewatkan. Schwartz menyebut ini sebagai opportunity cost atau biaya peluang, yaitu kerugian yang kita rasakan karena tidak memilih opsi yang terbaik. Ketidakpuasan ini seringkali diperburuk oleh fenomena yang dikenal sebagai post-decision regret atau penyesalan setelah keputusan. Setelah membuat keputusan, kita mungkin mulai meragukan pilihan kita dan membayangkan bahwa pilihan lain yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Perasaan ini dapat mengurangi kepuasan kita terhadap pilihan yang kita buat dan membuat kita merasa tidak bahagia. Misalnya, ketika kita membeli smartphone baru, kita mungkin merasa puas pada awalnya, tetapi kemudian mulai meragukan keputusan kita ketika kita melihat model baru yang memiliki fitur tambahan dan harga yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak puas yang berkelanjutan dan membuat kita merasa bahwa kita telah membuat keputusan yang salah. Penelitian oleh Schwartz dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita merasa menyesal setelah membuat keputusan. Hal ini terjadi karena kita lebih cenderung memikirkan semua opsi lain yang tidak sempat kita pilih dan membayangkan bahwa opsi-opsi tersebut mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik. Perasaan ini dikenal sebagai counterfactual thinking atau pemikiran kontrafaktual, yaitu cenderung untuk membayangkan skenario alternatif yang berbeda dari kenyataan yang sudah terjadi. Untuk mengurangi ketidakpuasan dan penyesalan, kita dapat mencoba beberapa strategi. Yang pertama, dapat membatasi pilihan yang kita pertimbangkan dengan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Dengan menyederhanakan proses pengambilan keputusan, kita dapat mengurangi resiko penyesalan setelah keputusan. Kedua, menetapkan batas waktu untuk mengambil keputusan. Dengan memberikan diri kita batas waktu yang ketat, kita dapat menghindari terlalu banyak menganalisis dan meragukan pilihan kita. Ketiga, menerima bahwa tidak ada keputusan yang sempurna dan menyadari bahwa setiap pilihan memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Dan itu dapat membantu kita merasa lebih puas setelah kita mengambil keputusan. Ekspektasi yang meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pilihan, ekspektasi kita terhadap hasil pilihan tersebut juga meningkat. Kita cenderung berharap bahwa dengan begitu banyak pilihan, kita akan menemukan opsi yang sempurna. Namun kenyataannya, ekspektasi yang tinggi ini seringkali tidak realistis dan berujung pada kekecewaan. Ketika hasil pilihan tidak memenuhi ekspektasi tersebut, kita merasa kecewa dan tidak puas. Ekspektasi yang meningkat juga dapat mempengaruhi cara kita mengevaluasi pilihan kita. Kita mungkin akan cenderung lebih kritis terhadap pilihan dan lebih cenderung menemukan kekurangan meskipun sebenarnya pilihan tersebut sudah cukup baik. Hal ini dapat mengurangi kepuasan kita dan membuat kita merasa bahwa kita selalu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ekspektasi yang tinggi dapat timbul dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pengaruh media dan iklan. Iklan seringkali menampilkan produk dan layanan dengan cara yang sangat menarik dan ideal, sehingga meningkatkan harapan kita terhadap produk atau layanan tersebut. Misalnya, iklan untuk sebuah restoran mungkin menampilkan makanan yang terlihat sempurna dan suasana yang menyenangkan, sehingga kita mengharapkan pengalaman yang sama ketika kita mengunjungi restoran tersebut. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita akan merasa kecewa. Selain itu, pengalaman masa lalu juga akan mempengaruhi ekspektasi kita. Jika kita pernah memiliki pengalaman positif pada suatu produk atau suatu layanan, kita mungkin mengharapkan pengalaman serupa atau bahkan lebih baik di masa yang akan datang. Namun, ini bisa menjadi pedang bermata dua karena ekspektasi yang tinggi juga dapat menyebabkan kekecewaan yang lebih besar. Perbandingan sosial. Banyaknya pilihan juga menyebabkan peningkatan perbandingan sosial. Kita cenderung membandingkan pilihan kita dengan pilihan orang lain dan merasa tidak puas jika kita merasa bahwa pilihan kita kurang baik dibandingkan pilihan orang lain. Hal ini diperburuk oleh adanya media sosial, di mana kita terus-menerus dihadapkan dengan kehidupan
dan pilihan orang lain yang tampaknya lebih baik. Perbandingan sosial ini menyebabkan perasaan iri dan ketidakpuasan. Kita mungkin merasa bahwa orang lain selalu membuat pilihan yang lebih baik dan hidup yang lebih bahagia. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri kita dan membuat kita merasa tidak puas dengan pilihan kita sendiri. Media sosial telah memperburuk masalah ini dengan memberikan akses tanpa batas kepada kita untuk melihat kehidupan orang lain. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan kita untuk melihat berbagai aspek kehidupan orang lain, mulai dari karir, liburan, hingga kehidupan pribadi mereka. Sayangnya, apa yang kita lihat di media sosial seringkali adalah versi terbaik dari kehidupan orang lain, yang mungkin tidak mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Hal ini dapat membuat kita merasa bahwa kita selalu tertinggal dan tidak mampu mencapai standar yang sama. Perbandingan sosial juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sosial yang berlebihan menyebabkan perasaan depresi, kecemasan, dan rendah diri. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa bahwa kita selalu kurang, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk mengatasi perbandingan sosial, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, membatasi penggunaan sosial media. Dengan mengurangi waktu yang kita habiskan untuk melihat kehidupan orang lain, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kedua, fokus pada pencapaian dan keberhasilan kita sendiri. Menghargai apa yang kita capai dan fokus pada tujuan pribadi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan. Ketiga, mengingat bahwa apa yang kita lihat di sosial media tidak selalu mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Menyadari bahwa orang lain juga memiliki tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka dapat membantu kita merasa lebih realistis dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Penurunan kepuasan hidup. Keseluruhan, paradoks pilihan atau the paradox of choice dapat menyebabkan penurunan kepuasan hidup. Jika kita merasa kewalahan oleh banyaknya pilihan, tidak puas dengan keputusan kita, dan terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Kita mungkin akan merasa stres, cemas, dan tidak bahagia. Penurunan kepuasan ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, kinerja kerja, dan kesehatan mental. Jika kita merasa tidak puas dengan pilihan kita, hal ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, kita mungkin merasa frustasi dan tidak sabar dalam hubungan kita karena merasa bahwa kita selalu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Hal ini dapat merusak hubungan kita dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Selain itu, ketidakpuasan dan kecemasan yang disebabkan oleh paradoks pilihan atau paradox of choice juga dapat mempengaruhi kinerja kita di tempat kerja. Kita mungkin kesulitan untuk fokus dan membuat keputusan yang baik, yang dapat menghambat kemajuan karir kita. Kesehatan mental yang terganggu juga dapat menyebabkan masalah fisik seperti insomnia, sakit kepala, dan penurunan kekebalan tubuh. Untuk mengatasi penurunan kepuasan hidup yang disebabkan oleh paradoks pilihan, penting bagi kita untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Menyederhanakan pilihan kita dan membatasi jumlah opsi yang kita pertimbangkan dapat membantu kita merasa lebih terkontrol dan kurang kewalahan. Selain itu, penting untuk mengembangkan sikap bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Dengan fokus pada hal-hal positif dalam kehidupan kita dan menghargai yang telah kita capai, kita dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kesimpulannya, paradoks pilihan menunjukkan bahwa lebih banyak pilihan tidak selalu lebih baik. Terlalu banyak pilihan dapat menyebabkan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan dan cenderung tidak puas, apalagi dengan peningkatan ekspektasi yang terjadi. Kita juga akan cenderung membandingkan situasi sosial kita dengan situasi sosial orang lain, yang membuat kita merasa tidak percaya diri dan membuat kita tidak fokus pada diri kita sendiri, sehingga hal itu akan mengurangi kepuasan pribadi kita. Dengan memahami paradoks ini,
Kita dapat belajar untuk menyederhanakan pilihan kita dan fokus pada apa yang benar-benar penting, sehingga dapat menyebabkan kepuasan dan kesejahteraan kita dalam jangka panjang.